Udah nyaman kursi. Ya, kita baca di surah Al-Maidah. Maju dong, maju dong. Supaya rapi. Nah, belakangnya maju. Lagi maju, maju, maju lagi. Nah, surah Al-Maidah ayat 1 sampai 3 saja kita baca. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا الذين آمنوا لا تهلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا آمين البيت الحرام ويبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita Fatihah dulu. Ila hadratin nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullah salamu alaihi alimin. Bismillah arwahi al-aifatil arba'atin matahin wa kulim bidin wal ghamil amilin. Wal buqahi wal muhaddisin wal qura'i wa masina sabit subiyatil muhakikin. Wa jamil awliya'i wa suhada'i wa sinna jamil masih namalina. Muslimin musliman wa ila ruhi qadbil la ruhi sahibil fadilah wal karamah al hajj anang rabbi Abdul Qadim bin Abdullah Muasis Mahathir Budiyah wa ila ruhi al jalalillahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahil alamin arrahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita terlebih dahulu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas rezeki yang selalu dilimpahkannya kepada kita semua. Dan kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan fit, bugar, telah tambah lagi mungkin dengan hati yang senang, gembira, hati yang bahagia. Ini satu nikmat yang wajib kita syukuri. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Sang Pemberi yang menciptakan diri kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan henti-hentinya kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam juga tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya serta umatnya min yaumina hadza ila yaumil jaza. Kita hari ini lanjutkan kajian tafsir kita. Kita membaca dengan niat mudah-mudahan kita diberikan rahmat, curahkan rahmat kepada kita dan barokah berkat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan di ayat yang ketiga dari surah Al-Maidah. Karena surah Al-Maidah, iyalah ayat kedua, ayat ketiga lah. Ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi." Hurrimat 'alaikumul maitatu. Diharamkan atas kalian al-maitah. Apa maitah? Bangkai. Bangkai. Bangkai itu artinya yang sudah mati. Kalau bahasa orang Banjar itu mati modar, ya lah. Apa yang diharamkannya itu? Ai akluha. Jadi maksudnya memakan bangkai. Kada bangkainya kada, memakannya yang diharamkan. Nah, memakan bangkai. Nah, ini dibuang kata memakannya kalau kita pahami. Ya, itu dalam balaghah itu boleh. Karena itu termasuk ijaz kita tuh, bentuk daripada singkatnya kalimat ringkas. Sebenarnya bisa saja hurimat alaikum yalah aklul maitah. Nah, yalah. Diharamkan atas kamu bangkai kayak itu aja kan. Nah, tapi yang dipahami oleh mufassir itu memakannya. Nah, di sini lalu muncul hukum yalah. Bangkai itu kada haram amun dijapai. Ya. Bah, tikus misalnya mati. Tapi najis. Bangkai najis. Iwak pang mati lain lagi itu. Nah, itu dihalalkan dua bangkai. Yaitu iwak lawan belalang. Belalang. Nah. Iwak tuh halal aja, mennya mati. Kalau ini pengecualian ada penjelasan lain. Memakan bangkai. Karena binatang air itu ya di dalam hadis al-hillu tahuru ma'uhu wal hillu maitatu. Binatang apa yang laut itu atau sungai itu suci airnya.
dan halal bangkainya. Nah, iya kan pengecualiannya apa ya? Oh, ada pengecualian. Kayak akluha aja makan bangkai. Ada di hadapan kita sapi mati, nah mati modal kada sempat disembelih, haram dimakan, nah, diharamkan. Nah ini jelas sorry. Nah kalimatnya kan hurimat. Apa itu kalimat hurimat tuh? Diharamkan. Kalimatnya berita nih. Kalimatnya khobar. Tapi maksudnya pelarangan. Iyalah. Jangan dimakan berarti. Ya lah, cegahan lah. Jadi bisa aja khobarnya ini bermakna melarang. Diharamkan. Ah, melarang nggak? Melarang. Nah, jadi haram tuh kok apa haram artinya? Nah, bila mengerjakan dosa, bila meninggalkan nah apa? Damu dan apa dam? Darah. Aja. Maspuhu yang apa? Yang mengalir. Darah yang mengalir. Ya. Kama fil an'am sebagaimana dalam surah Al-An'am itu disebutkan yalah kulla ajidu ma uhiya ilayya muharraman ala ta'im yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan. Katakanlah aku tidak mendapatkan apa yang diwahyukan kepadaku yang diharamkan dari makanan itu, ya, yang dimakan itu kecuali ya darah yang mengalir. Darah kalau diiwak itu diiwak. Darahnya ada kalau yang kita menyiangi itu bisa menyiangi. Nah itu najis kalau itu najis. Tapi ada darah bagian dalamnya itu nang kada berjalan jadi kita kata mengalir. Itu kada apa-apa. Kadang-kadang itu ada darah seperti itu. Ya. Limpa, limpa itu hati, ya sejenis darah juga itu. Tapi hati-hati kamu ini, kecanggihan manusia ini ada limpa buatan hati buatan, yaitu darah yang dikumpulkan dibekukan. Nah itu hati-hati. Itu darah. Kalau ikan menyembelih sapi, tanah darahnya itu dibekukan. Itu kalau bekunya kayak mode hati. Nah itu haram tuh dimakan. Karena asalnya darah itu najis. Itu lain nang hati. Itu nang jenis hati nang asli. Kalau hati itu kan ada di sapi itu. Nah darah nang mengalir. Kama bila an'am. Jadi jangan diharamkan tuh jenis darah. Kalau jenis darah nang kada mengalir itu ya itu limpa atau darah nang tertinggal lagi. Dan tertinggal nang sudah tak disembeli ada di dalam misalnya kayak di bagian-bagian daging. Itu ada di bagian-bagian dalam daging itu kalau ikan menyanga itu nah menggoreng daging ini sudah dibasuh itu mesti ada keluar lagi bagian darahnya masih ada segar. Nah itu darah yang kada masalah itu kada diharamkan itu. Oh boleh aja makan. Ini darah yang mengalir. Kalau kita nyembelih itu nang menyembelih, nah keluar darahnya. Ya lah, keluar menyemprot di kita kalau sapi itu. Oh, biasanya nyambur kuat tuh. Nah itu ya nang diharamkan. Tapi ada darah yang tinggal di daging-daging, yang tinggal di saluran-salur apa kita jalan tempatnya. Nah itu kan, itu boleh. Di ayam tuh biasanya ada itu. Kalau menyanga tuh mesti ada keluar kenanya. Iyalah, bisa lah melihat. Nah itu mas itu darah yang kada mengalirnya. Itu kada apa-apa.
Atau di iwak tadi ada, kita di tulangnya itu ada tinggal karena nah, ketemu kali itu apa itu. Itu ya juz boleh memakannya. Nah ini menyangkut hukum. Nah ini dalil hukum makanan. Ya lah. Walahmul khinzir dan daging. Laham itu daging lah. Al khinzir babi. Walaupun disembelih. Dua apa? Ah, karena sebutannya jelas nih. Terang. Daging babi. Lalu ada memadakan guru lamaknya Jepang guru aja. Lamaknya Bang guru aja. Sama juan itu. Sama aja. Lamaknya. Nah, namun bulunya kededa kalau nama makan. Beda kalau nama makan bulu. Tapi najis kalau lah. Najis ya lah. Najis. Nah, nah hati-hati itu. Poin ini ada dapat apa jangan postingan kekawanan. Kuas. Ujar itu ada nang kuas tau kuas kuas. Yang suka mencet tenah. Nah itu biasanya digunakan untuk menguas margarin atau mentega di makanan nah, kayak model terang bulan dah pak sama tabak manis tuh terang bulan lah. Nah pakai kuas padahal itu ujar itu ada yang terbuat dari bulu bahkan sekarang ditulis di kuasnya itu terbuat dari bulu babi. Nah, nah hati-hati karena berjualan pilih yang halal karena itu karena terpakai najis ya kalau makan najisnya nang berat tuh. Walahmul khinzir dan daging babi. Kalau najisnya kan kalau memakan kan ya itu jelas sudah. Tapi kalau masalah menjapai kan boleh aja Bang, tapi menjapai itu ada ketentuan yaitu harus membasuhnya dengan bersih 7 kali basuhan di antaranya dengan tanah. Nah, itu menjapai kan boleh aja menjapai. Memakannya ini kan memakannya. Wa ma uhilla li ghairillahi dan apa saja dan barang yang uhilla ya disembelih diucapkan nih kita. Uhilla itu diucapkan li ghairillah bagi selain Allah bihi dengannya. Uhilla itu diucapkan. Kan ada tahlil. Kalau ini nang waktu menyembelihnya itu atau memotongnya itu tidak ialah menyebut nama Allah. Itu li ghairillah maksudnya. Tidak bagi selain Allah. Bi anzabaha atau bi anzubiha ala smi ghairi. Dengan disembelih atas nama yang lain. Yang lain itu maksud yang lain daripada Allah. Oh, makanya kita ialah sunat atau membaca bismillahirrahmanirrahim bagi orang muslim. Di antara menyembelihnya dengan benda tajam itu ada pelajarannya lah semalam ada di fikih itu sunat menghadap kiblat membaca bismillahirrahmanirrahim wa ma uhilla nah itu amun hendak makanan yang halal atau binatang yang disembelih yang halal. Nah kalau disembelih untuk selain Allah nah zaman dahulu mungkin kepercayaannya wah ini ada juga itu disembelih ya gesan Ratu Pantai Selatan. Yang gesan datu nang di laut. Nah, datu nang di laut. Ada kalau nang yang kisah apa melarung apa kepala sapi. Iyalah. Nah, namun niatnya nih itu menyembelihnya gesan apa? Datu sesajen datunya di laut supaya kita banyak kulihan iwak tahun ini.
Nah, ini kan menyembelih untuk yang lain daripada Allah, disambatnya. Nah, tapi kalau gesan makanan, lalu menyembelihnya dengan nama Allah, kita makanan berselamatan. Nah, ya Allah, kesan kita berdoa mengadakan selamatan kita, mudah tahun ini kita bercari iwak selamat diberi Allah rezeki, lalu disembelih dengan nama Allah, ada apa-apa nih itu. Tapi ini menyembelih gesan datu di laut misalnya. Datu, tahu lah datu, penguasa lautnya. Nah, ini. Itu hanya menyembelih bukan dengan nama Allah. Nah, binatang atau hewan yang kita bicara tadi, yang disembelih dengan selain nama Allah itu hukumnya haram. Jelas, hurrimat, diharamkan. Wal munakhanikatu, dan munakhanikah yaitu al-maitatu, hanikan yang dicekik, ya, yang tercekik, bangkai yang dicekik, tercekik. Jadi mati tercekik. Nah, mati tercekik itu ya. Nah, kayak mati tercekik. Sapi, kambing, betalinya di sini nah. Diandak di tihang. Putar lalu ya tercekik mati. Ya lah, ya kan kadang itu kambing atau diandak di mana? Di sapana aja, di padang rumput tuh. Nah, ditajak ke situ. Nah, biarnya ditinggalkannya, putar sekali dia tercekik sini. Aku bisa itu melihat kambing, tapi kan mati pang, rambutnya. Sapi gitu juga. Hanya kan gak ada tahu cara melepas tuh. Nah, pas mati dia nanya, wah ini sayang nih gonol bener kambingnya. Lalu dimakan, ada boleh dimakan, haram. Mati tercekik. Berangkap ayam, tek aja kencangan, patah lehernya. Cuma mati ya sekalinya. Itu mati tercekik. Wal mau kuzatu, dan mau kuzah jenisnya. Manhanikah tadi. Jadi bahasa Arab ini bebas. Ya Allah. Kalau kita kan mati itu berbuat tercekik. Ya kok kayak itu ada Arab nih, ada istilahnya satu-satu. Kalau nang mati tercekik disebut apa tadi? Manhanikah. Kalau mati nang anu bang, wal mau kuzah al maktulah dorban, nang terbunuh, nang mati dorban, ya Allah, dengan dipukul. Ya, pukul. Nah, mati dipukul, mau kuzah. Aku dulu ada bisi tetangga, tapi itu non muslim. Dulu waktu di Banjar, di muka rumah tuh. Karenanya sebenarnya ini ada karena waktunya bisi anjing. Kecengan kena jangan. Tapi ada satu saat kejauh. Sampai itu aja ditakoni kenapa sih ampi bunyi, kalinya dipukulnya. Dipukulnya. Ampi kecaung, tau lah kecaungan itu, tau lah kecaung. Anjing itu kecaungan kalau menggonggong, orang Banjar tuh kecaungan. Coba kamu. Apalagi orang asing datangnya berbunyi banget. Nyam kendang tinggi. Itu non muslim. Kada tahu juga agamanya apa. Sunyi itu kalinya dipukul. Mau mati kayak apa anjing. Itu sudah kada halal, ya lah, sudah kada halal, dimati, dipukul pulang. Kan anjing kada halal. Anjing kada halal. Dipukul pulang. Ini nang halal misalnya kambing. Tokpatnya sudah menangkap, hancap, kejaran. Rasanya. Bawakan balok. Pak. Kejam mana itu. Mati. Nah, jangan dimakan itu. Yalah, jangan dimakan. Karena itu bangkai. Karena itu mau kuzah tadi. Yalah, mati dipukul. Wal mutaradiyah itu, dan mutaradiyah.
asa kita min uluwin ila asfali pamatat. Nah, asa kita nang gugur dari ketinggian dari atas ke bawah, pamatat lalu mati. Kayak apa caranya? Kambing naik ke atap lah. Tapi amun di padang pasir di Arab tuh kambing gancak ke gunung-gunungnya. Nah, begitu gitu. Lelihnya, oh kambing gunung. Orang kau isi di sini kambing singkat dari hege gak? Nah, ini kan bisa melihat Saudi kan jalan. Masih ada kambing mau naik ke gunung tuh, di atas gunung tuh. Nah, itu amunnya gugur ke bawah, mati. Jangan dimakan karena matinya itu kada di apa kada disembelih. Wan natihatu dan natihah. Apa dan natihah? Al maktulah binathi an ukhralaha aja. Nah ditanduk. Nah, jadi mati nang ditanduk. Yalah. Binathi ukhra laha. Nah, nang menanduk dengan cara menanduk oleh yang lain kepadanya. Nah, jadi binatang nang ditanduk. Apa tanduk? Sapi bisa tanduk beklahinya atau banu nih banu lawan kambing bisa juga tanduk tapi halus tegana sapi kaitnya di leher karena tanduknya mati kambingnya yang dimakan sapinya makan jam sembelih ini maksudnya nang mati di tanduk adalah mati tanduk ikam menanduk sapi ada mungkin lah ada mungkin ada menanduk sapi paling ikan membawakan lading aja lah atau parang itu boleh tapi boleh wa ma'akala sabu'u minhu dan barang yang maksudnya hewan yang memakan oleh sabu'u itu binatang buas. Nah, binatang buas ini binatang halal juga. Misalnya apa? Binatang buas. Bahingu kambing, manda ke belakang. Aku ingat dulu bisi bahinguan lagi lawa abah. Kadangnya kambing biri-biri kalau kita nyambat atau domba lah. Nang bulunya tabal tabangannya tak. Domba. Nya bisi buntutnya tuh anu gondol bener kan tebal buntutnya di belakangnya nah. Membari kepingin. Maksudnya onnya disangat, amunnya dipotong tuh nah. Kira kita ambil buntutnya. Pas diandak di belakang sana tuh. Di bawah tadi bak pisang sana. Ada dapur hara. Anda kayak situ tinggal akan ke atas. Ya, sekalinya buritnya hilang sini lah. Anu buntutnya itu hilang. Dia untuk adupan adupan. Anjing. Kamu nih tahu no adupan aku nih bahasa Banjar tuh lainnya. Supaya kamu tahu jualan adupan. Sekali naik rongkang di sini nah. Makan itu penandukan benar. Aku ingat banget sekolah tuh lagi kelas 1 tuh kelas 2 ke SD kah. Berbahaya turun sekolahan pada rumah nang di muka ngubah tuh turun belapas jangan dikejarnya wah banyak nyakat domba tuh kok tujuan nama nyantol ada nang kada tahu kan anakan berjalan main suntolnya mah nah terkesan sedikit lah kayak mengenang lagi halus mengenang nah itu dimakan di sini tapi itu kada mati bang ya kayaknya mati itu ya kayaknya mati itu tuh kada apa kada halal ya tapi jangan mati dilihat rongkang rupanya dikibitnya sedikit nih pada kada jadi makan buntut kambing terus nah itu dulu Ilam hitung kecuali apa yang telah kalian sempat sembelih adraktum pihirruh yang itu maksudnya yang sempat disembelih itu maksudnya adraktum kalian mendapati pihi padanya binatang tadi ruh ada nyawanya lagi beruh lagi min hajihil asya dari binatang-binatang yang tadi disebut misalnya ada nang dicekik tapi masih behinak aja lagi
Tapi ada yang dipukul ternyata masih ada jal giruhnya. Yalah, yalah. Lalu pajabah tumuhu. Lalu apa? Kalian sembelih. Nah, itu boleh. Nah, ya apa? Artinya halal terjadinya. Sampai disem mengetek beketekan bahari burung kayak inget ya tuh. Bisa aja beketekan. Nikmat kami juga beketekan ke belakang situ nah bakal kawanan. Jadi ada dapur harang di bawah atapnya itu ada pohon berburu burung ke ruang. Ya, tempat bu. Nah, itu menyebut bismillah ternyata halal aja. Wamadu bih ala nusubi. Bilanya dapat itu sembelih itu lah. Biasanya dulu kena rasanya pernah tuh mengetek burung keruang. Ya ikan bisa lebih ketekan nggak deh dan bisanya nih main game aja bisa. Dulu lah jadi kan anak sedikit berkisah. Di sekitar sini kan aku hidup di sini. Nih gitu sini. Jadi nengarannya apa nggaknya makanan untuk ada tapi ada. Hendak nukar apel mungkin ke Banjar dulu. Kadeda orang menjual di sini. Apalagi pizza belum ada nih tuh. Yang ada lempeng kuitan aja. Lempeng sagu. Kalau bisa makan nih lempeng sagu lah. Lempeng nasi tapi dibuat di sagu kan. Lempeng sagu. Bisa lah. Udah bisa lah. Bisa. Dakon lagi mau lah kuitan itu. Nih itu di lempeng akan sidin hari hujan. Jangan banai. Iwak sapat kari. Jakanya ada mau lah. Beda lah. Tadi kisahnya. Nah, itu bisa kita ke sini tadi. Jadi mencari buah karamunting. Kan ada masalah kalau makan karamunting. Ah, bisa lah sudah. Bagus ya. Alhamdulillah makan bisa karamunting. Karamunting seplastek karena membawa. Nah, sini nih di belakang aliyah nih nah. Bilang itu berabut tuh, Bang. Bang tuh aliyahnya. Maksud situ anu berabut tuh bilangnya sudah bahasa Inggris itu caranya berabut tuh. Kayak bahasa Inggris tek tek tek. Tek itu artinya ampun enggak. Artinya sebatangan itu kan boleh diambil, cari jalan lain. Nah, siapa nomor dulu melihat tek tek. Ya. Bahasa Inggris kalau tek tuh. Cabanya mengambil. Udah ambilnya maksudnya. Tapi enggak kok ada tahu Jepang itu waktu itu bahasa Inggris tuh. Tek dos aja. Tek dos ini. Tek dos. Nah, itu dulu. Bila hendak makan kok itu cabut Jawa. Bila hendak makan lempeng pizza. Bukan lo tabang pisang. Gitu juga hari. Bila hendak minuman segar, putik nyiur. Nah, itu ini bila hendak minum, buka ke Indomaret apa man, dapat minuman segar. Lain baik. Wa ma biha 'ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Wa ma biha dan apa yang disembelih alas min nusubi atas nama an-nusub. Apa tuh? Jam anisub. Oh, jama daripada nisab. Nasab. Jam'u nasabin. Wahia al-asnam. Oh, maksudnya patung atau berhala. Jadi haram pulang diharamkan pada kamu memakan sesuatu yang disembelih ialah atas nama binatang. Nah, bubuhan atas binatang berhala. Jadi ngaran berhala misalnya di hari itu kan ada hubal, alata. Nah, bubuhannya itu kan menyajikan juga makanan sembelihan nih hewan sembelih. Lalu disebutnya namanya untuk si hubal misalnya. Lata misalnya. Nah, ini Bang untuk tuan yang di datang pohon aja. Kan ada pohon
Pohon apakah coba di pohon kariraya ke pohon apa itu? Lalu disembelih untuk sidin nanggasan di pohon. Ini menyembah sepohon ya Allah. Wa antas taqsimu bil azlam, dan pulang bahwa wa majubi ala nuzubi wa antas taqsimu, dan bahwa engkau ini diharamkan nih melakukannya. Ini bukan makanan. Ya. Bahwa engkau tadlubul kisma wal hukma, yaitu mencari mencari bagian dan hukum. Bil azlam, dengan anak panah. Zam'uz zulam ya situ. Bi fathizai wa dhamuha, boleh dibaca zulam. Ya, azlam jama daripada zulam atau zalam. Dhamuha. Nah, ya dah. Ma'afat hilam, jadi zalam zulam, mak jamak daripada zulam jadi azlam. Azlam itu ya anak panah. Di kita tuh stick lah. Apa stick kah? Wadah kayak itu stick panah, stick lah. Yang boleh kayak tongkat tuh. Kidahun bikasril qab. Nah, yang lah sejenis tongkat juga. Tapi sogir halus. Kayak anak panah tuh. Misalnya anak panah. Halus kalau bila hidi. Nah, kayak bila hidi tuh. Halus tuh. Larisa lahu, tapi belum diberi kada berbulu baginya. Maksud kada berbulu. Panah itu kan ada bulu di atasnya. Ini kada berbuluan. Nah. Larisa lahu wala nasla. Dan tidak pula mata tujum tuh. Kalau panah kan tujum, ini kada. Kira-kira kalau kita kalau kita bisa melihat apa orang Cina makan pakai apa tuh? Sumpit. Nah, itu. Nah, itu azlam namanya itu. Nama jenis gitu. Nah, wakanat sab'atun. Wakanat, dan dia ada 7 indasa dinil Ka'bah, yang di sisi pelayan atau penjaga Ka'bah. Nah, jadi 7 tongkat, 7 stick tadi itu dipegang oleh si penjaga Ka'bah. Dulu tuh Ka'bah itu dijaga. Ada pemegang kita itu kuncinya. Kalau ini kalau kita musola atau langgar atau kan jenisnya apa ngarannya tuh? Marbot kah? Kaum. Itu pelayannya. Pelayan Ka'bah. Nah, memberasihin, menjaga, itu ada di zaman Bali itu. Alaiha alamun, di situ ada tanda-tanda, alamat-alamat dikenal ya, alamat-alamat. Jadi di 7 itu ada tanda-tanda, ada alamat. Wa kanu yahkumunaha, dan adalah mereka menghukumkannya ya, atau menetapkan hukum kan dia. Fa in amarathum itamaru, jika menyuruh akan mereka melakukannya. Wa in nahathum intahu, jika melarangnya mereka, maka mereka berhenti, tidak mengerjakannya. Intahu, tidak mengerjakan. Apa maksudnya? Jadi kayak ini 7 kayu tadi, stick tadi diandak. Jadi kalau yang budayanya zaman jahiliyah, kaum musyrikin di kota Makkah itu dulu, kalau hendak bepergian berdagang misalnya, inya tulang do ke Baitullah tuh, ke Ka'bah tuh. Nah, minta ambil kan 7 tuh. 7 kayu tadi. Jadi diambil, bila mengambil itu berangkat ya. Tulisannya diperintah oleh Allah situ. Maka diambil. Dia pengannya diperintah Tuhannya tuh. Berarti itu laknat. Bilanya dilarang, tidak boleh berangkat. Kan berangkat. Nah, itu. Ada boleh berangkat. Nah, jadi di situ menentukan. Nah, itu maksudnya apa tadi? Iya tadi. Mereka menentukan nasibnya di situ. Kalau ada berdagang buntung, ambil dulu situ. Nah, ini pekerjaan musyrik. Apa sih syirik? Dalikum piskum, itu adalah perbuatan fasik, dosa. Khurujun anit taati, yaitu keluar daripada ketaatan. Nah, ya keluar daripada.
Wa nazala ayat Arafah yauma Arafata ama hijjatil wada'i. Nah, lalu turun ayat, ada ayat turun pada hari Arafah pada tahun haji wada. Haji wada itu perpisahan, karena haji wada ini maksudnya setelah itu Rasulullah SAW tidak lama lagi wafat. Nah, perpisahan dengan Rasulullah. Kalau di dalam pelaksanaan ibadah haji itu ada namanya tawaf wada. Tawaf wada itu kalau kita hendak bulik ke kampung, kita tawaf dulu di Baitullah 7 kali. Nah, tawafnya itu ngarannya tawaf perpisahan. Nah, Nabi ini wafat setelah melaksanakan haji wada, haji perpisahan, disebutlah begitu. Ya. Nah, lalu turun ayat. Apa bunyinya? Al-yaum mania teloncat kah kok? Hah? Hah? Kadalah. Ayat. Al-yauma ya'isal ladzina min dinukum. Pada hari ini, ya'isal ladzina, ya'isa tu kita tuh sudah menyerah, pasrah. Nah, putus asa sudah. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Min dinikum, karena daripada agama kalian. Kenapa maksudnya antar taddu anhu, bahwa kalian itu berpaling daripada agama kalian. Artinya apa? Kada kawal lagi mengapirakan umat Islam. Mereka sudah putus asa, kada ada cara lagi memalingkan kalian itu dari agama kalian, dari Islam, dari agama. Ba'da ta'ama ihim, setelah keinginan mereka, hasrat mereka, pijalika, pada yang demikian itu. Artinya hari ini kada ada lagi kemampuan mereka untuk membuat ikat murtad. Nah, itu memulut kalian itu maksudnya umat Islam. Setelah mereka dahulu ya melakukannya agar kalian itu kembali kepada berpaling dari agama Allah. Lamma ra'au min quwwatihi. Nah, ketika mereka telah melihat ialah kekuatan daripada kekuatannya, kekuatan agama kita. Jadi sebenarnya kalau seseorang itu betul-betul menjalankan agamanya Islam, kuat betul, maka sebenarnya itu kadedan yang kawa memurtadkan. Kadedan nang bisa murtad itu dasar kada paham agama aja. Dasar kada kuat juga. Dasar kada mengerti juga. Apa jadi gitu tuh? Dasar KTP, Pak, Islam KTP aja juga. Takoni aja bacaan, tahunya baca Fatihah gitu, tepat. Tapi kalau orang itu sudah benar-benar yalah dididik dalam keislaman dengan hati yang bagus, ya. Makanya kita tentu ya karena petunjuk hidayah itu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tentu selalu meminta supaya kita istiqomah dalam Islam. Fala tausauhum, maka janganlah takut akan mereka. Wahsauni, dan takutlah kepadaku. Wahsauni, ni-nya itu bais di bawah kalau. Nah, tunni itu ada ya, kalau aku tuh mana bihazbil ya. Asalnya ada ya di situ. Ya. Nah, wahsauni. Maksudnya takutlah kepadaku aja Tuhan. Kalian itu takutlah kepadaku. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, al-yauma, pada hari ini. Berbuat ini, hari ini nang waktu itu. Bukan hari ini, hari ini waktu Nabi melaksanakan haji wada. Nah, al-yauma akmaltu lakum, pada hari. Kalaunya kawan betakon, apabila kita mata nazhab ila Banjarmasin al-yauma. Ah, boleh kita. Apa intinya? Hari ini. Nah, kapan mata nazhab ila Banjarmasin? Al-yauma. Hari ini. Nah, subun ya Allah.
Min naji'il khafid ya guru bahari, yaitu dinasabkan dengan mencabut atau memacul huruf khopatnya. Asalnya sih bihadzal yaum. Nah, kayak itu tuh. Jadi al-yauma akmaltu lakum, aku sempurnakan bagi kamu, bagi kalian dinakum, agama kalian. Apa yang disempurnakan Tuhan? Agamanya, agamahu, hukumnya, hukum-hukumnya luar biasa Islam, agama sempurna. Kadadan nang selengkap Islam. Hukum itu mulai bangun guring sampai guring lagi. Itu maksudnya mulai songsong sampai malam bang guring lagi. Ada semua aturan, ada semua hukum-hukum yang kita mesti taati. Nah, itu hukum. Ya, itu sempurna. Kadeda itu. Makanan ada dibahas. Pernikahan ada dibahas. Apalagi? Harta warisan ada dibahas. Apalagi? Masalah jual beli ada dibahas. Nah, agama lain. Ya. Dan matur itu. Terang aja nang masalah nang kerjaan nang artinya masalah nang luar biasa nang artinya sebentuk-bentuk kekerasan tuh ada aturannya. Dan bahkan katanya menurut informasi di PBB itu aturan perang itu mengambil dari aturan perang Islam. Nah, kada boleh membunuh anak, kada boleh perempuan, kada boleh membunuh orang tua nang beranai. Nah, wa faraidahu dan keparduan-parduannya, maksud kewajiban-kewajibannya. Lengkap. Yalah. Kalau yanzil ba'dahu maka tidak turun setelah itu, setelahnya, maksudnya setelah ada sudah disempurnakan itu halalun wala haramun, masalah halal dan yang tidak halal. Ya. Nang halal, nang haram, selesai itu. Artinya kan ada lagi hukum-hukum halal haram setelah ayat ini turun. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan atas kamu nikmatku. Biikmalihi wa qila bidukhuli makkata aminin. Aku sempurnakan atas kamu nikmatku, yaitu apa? Biikmalihi, dengan kesempurnaannya nikmat. Ada yang mengatakan wakila bidukhuli makkata aminin, yaitu dengan masuknya Mekah, dengan memasuki Mekah dengan aman. Maksudnya apa? Mekah bisa dikuasai. Itu nikmat. Kenapa? Waktu itu kan masih dikuasai Quraisy. Kafir Quraisy. Musyrik-musyrik di situ. Nah, ya, dikuasai kafir Quraisy kuasa. Lalu apa? Karena Tuhan Allah Ta'ala menyempurnakan nikmat ini, diberilah kemenangan umat Islam. Maka terjadilah peristiwa Fathu Makkah. Apa artinya? Penguasaan kota Makkah oleh Nabi kita Muhammad SAW bersama sahabatnya. Tapi aminin, dengan aman. Artinya tanpa perang, tanpa kekerasan. Waraditu, dan aku ridhoi. Ikhtartu. Ikhtartu. Aku pilihkan ya Tuhan. Lakumul Islam, bagi kamu Islam. Nah, inilah Islam itu dijadikan dinan. Apa tadi? Maka mana dalilnya Islam itu sebagai agama? Ini Islam menjadikan agama. Kalau yang lain itu namanya dah, nanti dikatakan agama mesti dibawa oleh pengajarnya. Sahabat Jekam ya, pengajarnya dan apa? Lain. Ini Tuhan nambah. Islam. Apa Islam? Damai, sejahtera, selamat. Ya. Famanit turra fi mahmasatin, maka barang siapa yang aturro, yang terpaksa fi mahmasatin, dalam hal mahmasah majaah aja, kelaparan. Terpaksa karena kelaparan. Dalam kelaparan, dalam kondisi nang lapar. Ila akli sayin, kepada memakan sesuatu mimma hurrima alaihi fa'akalahu,
dari sesuatu yang diharamkan atasnya, maka makannya ghairu mutajanibin, tanpa menyimpang, aimailin ila ismin li ismin ya, tanpa menyimpang tapi tanpa condong untuk berbuat dosa, maksiat, berbuat maksiat. Fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa maksudnya? Nang tadi pamanituro fi mahmasatin, artinya siapa nang terpaksa memakan nang tadi, nang munhanikah, mau kuzah misalnya juga, atau misalnya daging babi, terpaksa kededa lagi karena lapar, miskin, atau dalam perjalanan, biasanya mau berjalan habis karena dimakan ini kededa, ada yalah, ada sesuatu nang kayak tadi itu. Nah, terpaksa memakannya, tapi syaratnya apa? Ghaira mutajanibin lismin, tanpa menyimpang atau melanggar untuk berbuat dosa. Berlebihan nih kita. Ada daging babi, uang berjual. Aku ingat dulu di mana tuh? Di tahun 94 tuh. Di daerah Ampah ke sini ada ngarannya Kampung Dayu. Dayu. Aku diamnya di Trans 10 kilometer ke Dayu, pasar Dayu. Berjalan ke situ, di pinggir ini mau tuyuk-tuyukan daging babi. Nah kan situ banyak non muslim. Nah, namun ada misalnya kadeda kita makanan, ada daging babi sebutingan ini, lapar kan mati. Misalnya ngomong kadeda asupan makanan ini lucut nih. Nah, yalah, terpaksa ngarannya itu, lah itu namanya apa? Aturok tadi, fi mahmasoh. Makanya boleh, tapi gairah mutaja, jangan berlebihan sampai meriga dia makan kekanyangan, jangan. Itu sekedar menyambung hidupnya untuk melakukan perjalanan. Nah, kalau itu musafir atau menghadangi kiriman lah boleh. Tapi kan mungkin lagi loh, ada aja nanti makan, rasanya nggak, sulit juga terjadi itu. Nah, innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah al-Ghafur, yang Maha Pengampun, lahu, baginya ma'akala ya, bagi barang yang ia makan. Artinya apa? Allah ampuni. Nah, makanya di sini lalu kada 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 dilarang atau kada diharamkan kalaunya memakan saat itu dalam kondisi terpaksa, karena Allah ampuni. Allah ampuni. Rahimun bihi, Maha Pengasih. Bihi dengannya, dengan hamba itu, dengan seorang itu yang memakan tadi. Fi ibahatihi, pada, yaitu pada membolehkannya lahu baginya. Bihilafil ma'il ismin, berbeda dengan orang yang condong untuk berbuat maksiat. Ay al-mutalabisi, yang melakukan bihi dengannya, melakukan dosa, melakukan maksiat. Kakote irik, nah seperti orang, seperti apa aja kita, penyamun atau begal. Koti urtorik itu kan pemutus jalan, maksudnya pahadang di jalan tuh begal, ya begal. Nah, wal bagi, dan pemberontak, masalah. Pala yuhallul bilahu al aklu, maka itu kada boleh. Nah, kalau memangnya inya udah melakukan dosa-dosa lah, lalu gosan makan jadi supaya tenaga untuk menyamun kah, membegal, lalu memakan itunya, itu kada dihalalkan. Pala yuhallulahu al-aq, maka tidak dihalalkan baginya. Yas'alunaka, sampai di situ saja. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan karena pada surah yang lain insyaallah di minggu depan. Demikian pertemuan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diturunkan barokah dan rahmat. Nyaman sih duduk pada sambutan. Terima kasih bagi yang sudah menyiapkan. Ya, karena kita bola kali mejanya. Hehe. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan, iya kan, Bismillahirrahmanirrahim.
Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi. Allahumma rahmana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ama al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.